Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Kancana Dewanti dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan Konseling dengan NIM 25110110066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai analitis yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, dan Profesor Dr. Nyoman Dantes. Pada soal yang pertama, jelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan dalam kasus di atas, serta bagaimana pemahaman filosofi dapat membantu guru menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Filsafat dan pendidikan saling mendukung satu sama lain, di mana filsafat memberikan dasar pemikiran untuk tujuan, cara, dan nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Keterkaitan ini terlihat saat guru mencoba menggabungkan cara-cara tradisional yang menekankan disiplin dan otoritas dengan cara modern dan lebih menekankan kebebasan berpendapat. Dengan pemahaman filosofis, guru dapat lebih jelas menetapkan arah dan tujuan dalam pengajaran, karena mereka memiliki dasar untuk merenungkan praktik mereka. Pendidikan sebaiknya berfokus pada pengalaman dan interaksi sosial untuk menciptakan demokrasi yang sejalan dengan pendekatan SCL. Dalam hal ini, para guru bisa menggunakan pandangan DW untuk mengarahkan proses belajar yang tidak hanya berfokus pada proyek, tetapi juga dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui berbagai tahap. Pada soal yang kedua, analisislah hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern dan jelaskan bagaimana pandangan filsafat dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembelajaran student-centered. Hakikat filsafat dalam sistem pendidikan saat ini berada pada kemampuan untuk mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pendidikan, seperti definisi pengetahuan dan pembelajaran, serta cara kedua, hal tersebut bisa menyesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat. Filsafat menunjukkan bahwa pendidikan lebih sekedar proses transfer informasi. Ia juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk identitas dan kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Dewey mengemukakan bahwa proses belajar harus bersifat aktif dan berbasis pengalaman agar individu dapat membangun pengetahuan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan PBL. Dalam kondisi tertentu, tim refleksi dibentuk oleh kepala sekolah dapat memanfaatkan pemikiran filsafat untuk memastikan bahwa SCL bukan hanya sekadar idealis, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengharuskan keterampilan kolaborasi dan inovasi. Pada soal yang ketiga, uraikan bagaimana pengetahuan dan ilmu pengetahuan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Pengetahuan serta ilmu merupakan dasar untuk proses belajar yang menyediakan kerangka aktif, di mana pengetahuan tidak bersifat tetap, melainkan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Pengetahuan berkembang melalui eksperimen dan penyesuaian, yang dimana menunjukkan bahwa cara belajar harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, adanya kebutuhan untuk kurikulum modern seperti PBL memerlukan pengetahuan yang tepat. Dalam konteks ini, guru dapat merancang PBL dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan global. Contohnya dengan proyek yang berhubungan dengan isu sosial di kota besar, sehingga pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan era modern, seperti keterampilan digital dan kolaborasi. Pada soal yang keempat, tinjau kasus di atas dari 3 landasan filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan jelaskan bagaimana kegiatan dapat membantu guru menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan modern. Ontologi mempertanyakan esensi pendidikan, apakah tujuan membentuk karakter, pendekatan klasik, atau mengembangkan potensi individu, pendekatan modern. Dalam konteks ini, ontologi memberikan wawasan kepada pendidik bahwa pendidikan adalah proses yang dinamis dan bukan satu hal yang statis. Epistemologi yang membahas cara kita mendapatkan pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya datang dari menghafal atau metode klasik, tetapi juga dari pengalaman atau metode modern. Aksiologi yang berkaitan dengan nilai-nilai mengeksplorasi apakah pendidikan harus lebih mendukung otoritas atau memberikan kebebasan. Dalam situasi ini, aksiologi membantu guru untuk menilai pentingnya nilai-nilai seperti motivasi dan etika.
Dengan demikian, pendekatan klasik dapat memberikan disiplin, sementara pendekatan modern memungkinkan ruang untuk mengekspresikan diri. Pada soal terakhir yang kelima, bandingkan secara kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus tersebut. Manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan dan mengapa? Teori pendidikan klasik yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles menyoroti pentingnya disiplin, repetisi, dan kekuatan guru dalam membentuk karakter serta pengetahuan yang kokoh. Pendekatan ini menyediakan kerangka yang diperlukan bagi siswa untuk membangun dasar, akan tetapi kurang fleksibel, sehingga dapat mengurangi minat belajar. Secara kritis, model kontemporer lebih relevan untuk diterapkan saat ini karena masyarakat modern memerlukan keterampilan yang dapat beradaptasi, sebagaimana dijelaskan oleh Dewey. Namun, penting untuk mengintegrasikan elemen-elemen klasik agar tercipta keseimbangan, karena tanpa disiplin yang tepat, SCL dapat gagal. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.